Selamat datang kembali, Yang Mulia. Sudah 5 tahun menjadi menantu. Akhirnya bisa mendapatkan kekasihku. Sudah melakukan sesuatu. Ayo bangun. Ya Chuan. Acara tunangan sudah kami persiapkan. Atas namaku, keluarga besar di kota Yun telah mengirim undangan. Mengajak hadir dalam tunanganku yang tertunda. Undangan khusus dari King 11. Agak terlambat dikirim. Astaga, kalung berlian termahal dunia. Sudah dibawa. Bertahan 5 tahun. Akhirnya tiba hari ini. Orma pada Yang Mulia. Aku suka sifat playboy MU. Duduklah, gerakan sendiri. Aku, ini pengalaman pertamaku. Benarkah? Ajari aku. Boleh. Tuan Kong. Ada orang. Bukan si pengecutmu kan, tunanganmu datangnya? Kebetulan sekali. Tunjukkan kekuatan ranjangmu. Kamu jahat sekali. Dilihat orang, baru puas. Shinshi, kamu. Takkan menunggu sampai aku melayani Tuan Kong? Masuk lagi? Hei, ini cuma main-main. Bukankah ini menantu Kelo Agakin? Istrimu, sangat basah. Karena sudah kau sentuh, tak usah sembunyi lagi. Sekarang aku sudah milik Tuan Kong. Mengapa? Mengapa kau? Menurutmu kenapa? Apa yang kau beri dalam 5 tahun? Jika bukan perintah kakek, maukah aku menerimamu? Oh iya, kalung dari Kak Kong. 1 juta. Takkan bisa kau beli seumur hidup. Berani kau bicara ke suamimu? Dia juga beli kalung kan? Hati samudera ini, kulihat. Pasti bernilai ratusan yuan. Kak Kong, pelan-pelan. Dia baru pertama kali tadi, sakit tahu. Pertama kali? 5 tahun lalu kau bukan pengorbananmu pertama kali? Berkorban untukmu? Pantaskah kau? Tuan muda Ben. Setelah bertunangan dan bermain, mari main lagi. Bagaimanapun. Istrimu sangat menggoda, sangat basah. Berbicara begitu, bukan kau yang minalamat kuku 5 tahun lalu. Seekor anjing, apa aku layak untuk menolongmu? Orang yang menyelamatkanku 5 tahun lalu bukan Kin 11. Siapa sebenarnya? Sudahlah, Tuan Ben muda. Hari ini sangat menyenangkan. Kita pulang dulu saja. Astaga. Orang yang menyelamatkanku 5 tahun lalu bukan Kin 11. Siapa sebenarnya? Ya Chuan. Ada masalah APA? Ya Chuan. Baru ketahuan, meracuni dan memfitnah rekanmu 5 tahun lalu. Menyelamatkan nyawamu 5 tahun lalu. Dan gadis yang berpacaran denganmu bukan Kin 11. Aku tahu itu bukan kau. Berani nyaku. Demi titah Tuhan Yang Maha Kuasa, bawahanku akan menghancurkan keluarga Kin sekarang. Tidak perlu. Beritahu apa yang kau ketahui. Orang tua dari keluarga Kin itu berlagak baik. Dia pasti sudah tahu sejak lama. Anda bukan barang di kolam. Jadi kami menyusun rencana. Mengelabui Anda untuk bertunangan dengan Kin 11. Hanya saja selama bertahun-tahun ini, Anda selalu menyembunyikan kekuatan Anda. Jadi kami tidak menyelidiki lebih lanjut. Kalau begitu kamu... Siapa sebenarnya? Anak haram lelaki tua keluarga Qi. Putri Qin Sheren. Qin Si. Tak kusangka itu adalah kamu. Kamu baik-baik saja? Sudah saatnya bangun. Lima tahun lalu, dia yang menyelamatkanmu. Lalu karena masalah narkoba, berhubungan denganmu, hamil sebelum menikah. Dia mengabaikan protes keluarga, bersikeras melahirkan anak itu.
Selama ini ditindas keluarga Qin. Kudengar hari ini, Keluarga, Kinakan Mangadakan Rapa Keluarga Lagi. memaksanya menjual diri untuk kepentingan keluarga. Keluarga Qin, sudah 5 tahun menipuku. Sekarang beraninya kau ganggu pacarku? Cari mati. Atas perintah yang mulia, Bawa Mu. Tak Yusa. Aku yang urus. Tuan Q Mandadak. Puluhan ribu warga Yun datang berkunjung. Sangat disayangkan, keluarga Qin belum dapat undangan. Tapi, keluarga Wang janji beri salinan pada. Syaratnya sederhana. Qin Si harus ke keluarga Wang. Tinggal dengan Tuan Wang Kui, si malam saja. Kekek, kalau dapat kuota, kau harus beri aku. Saat itu tiba, aku akan tangkap tuannya. Atau si tu jus Solindangan. Qin Si, belagaklah sedikit. Qin Si, bertahun-tahun ini, kau buat keluarga Qin malu karena debat. Sekarang kakek suruh kau ke keluarga Wang. Berturbant et Budoza. Aku tak mau. 5 tahun lalu kau main Sarakan? Temu pria hutan, lahirkan anak liar. Berlagak susi di sini. Ini kau ya? Sebagai balas budi untuk keluarga Qin. Jaga baik-baik. Ini balas budi. Pergi malam ini, jangan buat Tuan Wang tunggu lama. Ini nilai terakhir, jaga baik-baik. Aku tak mau. Kalau begitu, biaya pengobatan anak harammu. Tapi tak ada lagi. Qin Si, jangan keterlaluan. Dasar pelit, berani dorong aku? Sudahlah. Qin Si, Kalo Uruzan ini ko selesekan. Kakek masih anggap kau keluarga Qin. Kurang ajar. Keluarga Qin. Siapa beri nyali pada kalian? Wanita berani gangwaku. Lin Yang. Kau berani datang ke sini? Siapa saja. Usir dia keluar. Tunggu. Lin yang bilang mau putus. Kembali kali ini. Pasti bukan untuk minta maaf. Anjing. Memang anjing. Lutut dan minta maaf, aku akan maafkan. Wawa. Mau pukul aku? Aku lihat dulu, dasar anjing. Berani jijit aku? Berdiri. Maafkan aku terlambat. Lin Yang. Kau ini. Adik SI. Mau nikah denganku? Lin Yang. Dasar tak berguna, selingkuh di depan mataku. Aku sudah beri mukakan? Dasar orang tak berguna, beraninya kau memukulku. Bagaimana pendapatmu? Lin Yang, Kojila, Beraninya ko pukul kuku perampuanseya. Saya lihat bagaimana kau bisa keluar dari pintu ini. Silahkan coba, Qin Si. Qin Si. Beri saya kesempatan untuk menebus kesalahan. Lin Yang, berhentilah membuat masalah. Kekek. Saya berjanji pada tinggal bersama Nuo Wang. Lepaskan Lin Yang, biarkan dia merawat Yao Yao dengan baik. Ko Mazi Berani, menawar Siara Danganseya. Lin Yang gini. Mangangu Keluarga Qin kami. Bahkan memukul Siksi. Bagaimana saya bisa melepaskannya? Qin Si. Anak haram ke. Bukan si sampah ini kan? Saya. Kami sudah punya anak. Lin Yang. Saya terima kau ke keluarga Qin. Beraninya kau merusak kota Qin kami, Qin Si. Sepatlah pergi ke Nuo Wang. Kekek Qin, buru-buru mengirim nonasi. Takut ada rahasia. Yang tak boleh diketahui. Dazar Bajangan. Beraninya ko berbua semnamna di sini. Kau berani tidak menghormati saya. Lin Yang. Sudah berhenti bicara. Cepat minta maaf ke kakek. Wanita, kau masih bela si sampah ini? Kau berani? Hei, pahlawan penyelamat gadis. Sudah kubilang si sampah ini berani masuk ke sini. Rupanya mau melindungi wanita ini. Jodohkan dengan anjing. Selamanya.
Memuakkan. Jangan takut, Nona Si. Saya di sini bersamamu. Halo, Ibu. Nona sure. Yao harus dioperasi kali ini. Uang operasi 1 juta itu belum masuk. Harus usir Yao sekarang. Ibu, aku akan cari cara transfer uang. Aduh, kamu harus cepat. Uang ini tak sampai rekening. Aku akan tarik kembali. Masker oksigen Yao hilang. Aku segera cari solusi. Aku janji, tinggal dengan Nuo Wang. Tolonglah, tolong anak perempuanku. Ada apa dengan anak perempuan? Jangan memohon pada mereka, aku yang urus. Lin Yang, sudah cukup main-main. Kekek, boleh minta 1 kalimat? Berani sekali. Tinggal bersama Nuo Wang dulu baru bicara. Tapi anak takkan lama lagi. Aku tak peduli. Untuk bertahan hidup, mungkin masih ada harapan. Takkan jadi teman hidupmu. Jangan harap dapat 1 poin pun. Atau tidak? Suruh pria yang mau menikahimu ini. Cari cara untukmu. Keluarga Kinmu memaksa, adik Xu Berkerban, untuk kerja sama dengan keluarga Wang. Saya sendiri, dengar baik-baik, cepat ke rumah sakit Kota Yun, dalam 10 menit, selamatkan putri, masih ada lagi. Di undangan spesial, tercantum nama Kinsi, pengiriman ekspres. Dasar gila, mulai ngomong kosong. Lin Yang, undangan pernikahan megah. Tak kusangka kamu menelepon. Ingin orang antar sendiri. Kamu tak sadar levelmu. Menantu tetap menantu. Ya, kakek. Pesta megah ini kesempatan emas. Keluarga besar berebut sampai pusing. Mau masuk. Keluarga Qin juga minta bantuan Wang. Baru dapat kuota. Kamu menelepon. Minta orang lain antar. Kira kamu siapa? Lin Yang. Kukira kamu bisa diandalkan. Sampai bisa pegang Yao, serahkan padamu. Tak kesangka kamu begini. Adik Xu, percayalah padaku. Baik penyakit Yao atau acara perayaan, semua bisa kuhandle. Takkan lama lagi, keluarga kami bertiga akan bahagia, ikut pesta megah. Terima Kota Yun, restu keluarga besar. Saat waktunya tiba, kubuatmu jadi mutiara Yun yang paling bersinar. Ya, nada bicaramu ini seperti. Kau pikir diri Tuhan? Bagaimana? Sudah lama di keluarga Qin. Mengira diri penting? Lin Yang. Keluarga Qin kami tak bisa dapat undangan. Kamu telpon. Minta donggon muda. Kenapa selalu begini? Sangat mengecewakan. Selalu besar mulut. Yao masih di rumah sakit. Adik Xu, percaya pada, sebentar lagi, hampir sampai. Sudahi lelucon ini. Kinsi. Paking Baran. Nuo Wang tunggu di hotel. Lelaki tua. Kubuatmu menyesal seumur hidup. Penggembira tak berguna. Siapa Peng? Pukul sampai kakinya patah. Surat undangan dari Kaisar telah tiba. Kaisar. Dekrit Kekaisaran Yang Mulia, surat undangan keluarga Qin ini. Menyambut delegasi duta besar. Aku sudah tak. Menantuku ini, mereka adalah naga dan Phoenix di antara manusia. Sumai, kau sekuat ini? Aku sangat mencintai. Kau benar-benar bisa menerima kartu undangan. Keluarga Qin belum menerima perintah. Hei, benar. Tamu mulia harap menunggu sebentar. Qin Shi. Berdiri bengong apa? Cepat terima ini. Baik. Surat undangan ini bukan untukmu. Sumai, aku sudah salah. Kau berselingkuh 5 tahun lalu. Sudah kuampuni. Nanti kita naik. Kau di atas sana. Pergi sana. Adi Kesash. Dulu kakek yang salah. Penyakit anak ini akan segera diobati. Adik Xu, cepat ambil kartu undangan. Di kartu undangan, karena tertulis nama Nona Qin 11. Harus Nona Qin 11 yang menerima. Tunggu sebentar. Kau adalah Bai Yo. Tak kenal aku? Tak Kino.
Barang rusak palsu. Tu kirako benar-benar berbaka. Hampir tertipu olehmu. Adik Sure. Kau percaya omong kosong ini? Sungguh tak berotak. Coba pikirkan baik-baik, pasti mengerti surat undangan kerajaan ini. Bagaimana dia bisa mendapatkannya? Beberapa wanita, baru saja masih berhayal, bermimpi jadi diri sendiri, terbang jadi Phoenix di ranting. Nona Qinshi. Berdasar dekrit pertama Kaisar, undangan khusus, Anda tamu termulia Sang Raja. Hamba Baijo, siap menjadi anjing dan kuda. Kakak Pai. Urusanku dengan Kaisar. Harus merepotkanmu. Haha. Di kota Yun'in, tidak ada yang tidak bisa kulakukan. Silakan ajukan permintaan apapun. Tapi ingatlah setelah ini. Jika kau adalah Phoenix yang terbang tinggi. Jangan lupa aku punya kemampuan. Oke. Jika Qin 11 benar-benar dipilih Tuhan, keluarga Qin akan mencapai kejayaan. Waktunya semakin dekat. Wah, kakek. Aku akan menjaga hubungan dengan Tuhan. Qin Shi, kau sangat berbakat. Keluarga Qin kami sungguh sedang berkembang. Jika kau bisa melakukan atas restu Tuhan, disukai. Keluarga Qin kami hanya ayam dan anjing yang ke surga. Benar bukan? Kalian begitu yakin. Kalian bisa jadi raja daftar undangan. Aku adalah ratu. Hanya satu orang yang diundang. Orang tak berguna sepertimu tak bisa banding. Oh iya. Dan kau juga. Kau hanya bisa wanita murahan penggoda pria. Jangan pikir aku punya waktu. Surat undangan Sang Maha Pendeta, agar tak perlu ikut syawang. Justru sebaliknya. Sekarang kau bahkan tak punya ruang untuk negosiasi. Jika tak mau putrimu celaka, Pergi Sekaran. jangan tunggu sampai Sik Wang kehilangan minat. Saat itu terjadi, hidup putrimu akan hancur. Aku pergi. Tunggu sebentar. Akan kulihat siapa berani paksa dia pergi. Tak tahu terima kasih. Siapa Papin, Antican. Patahkan kedua kakinya. Keberanian. Siapa ko? Aku adalah Kaisar Ong Sheng. Bos, ini, Surat undangan ini. Tidaksa. Ini adalah ratu. Undangan yang diberikan langsung padaku. Beraninya kau. Bas, ini adalah. Tamparan ini. Tak menghormatimu. Nona Qinshi. Mohon kehormatannya. APA. Undang aku. Maaf. Mungkin aku tak menyampaikan dengan jelas. Raja mengundangmu. Adiri pertunangannya. Jika kau tak datang. Dia tak akan datang. Dengan sepatu compang-campingmu, berani? Kau harus lebih berani bicara. Keluarga Qin telah hilang sejak saat i. Kau. Kinonze, Diam. Nona Qinshi. Kau harus datang. Tuhan hanya menantimu. Oak. Aku pamit. Bezio. Adikshi, sudah kukatakan kau cucuku sejati. Bisa jadi pilihan Tuhan. Itu kehormatan keluarga Qin. Hak APA Yang. Kau dengan sepatu compang-camping tak diinginkan. Kenapa disukai Tuhan? Cukup, Qin 11. Kau. Sudah kukatakan, kau harus percaya pada. Bezio. Nong Eze. Sudaku katakan kokuku perempuan kandungku. Chat, aku. Selalu mengawasi Nong Sje dengan seksama. Tidak mengecewakanku sama sekali. Sungguh istimewa. Aku suka begini. Perempuan yang dijadikan mainan orang lain. Jangan bicara sembarangan. Tubuh putih bersihku ini masih kalah dengan sepatu compang-camping ini. Ko berani. Mengapa aku tidak berani? Penyakit putrimu ini masuk akal untuk diobati. Yao Yao. Aku akan membiayainya. Tapi syaratnya, kalian harus segera keluar dari Linyang. Aku akan transfer ke ibumu dulu. Lin Yang. Demi Wajanong Eze. Kakimu ini. Akan kusimpan sementara waktu. Tapi, kau harus segera menikahi Qin 11. Kekek, kenapa? Aku tidak mau.
Halo dokter, sudah aku transfer. Kapan penyakitnya bisa diobati? Uang apa? Bukankah biaya pengobatan sudah dibayar? Cak. Aku, ibuku di rumah sakit. Dia hanya perlu membayar biaya pengobatan. Ibumu meninggal terburu-buru. Yao Yao ditinggalkan di rumah sakit. Biaya pengobatan apa yang harus dibayar? Dia bilang sudah tidak mau diobati. APA. Pergi ke rumah sakit. Berhenti. Yao Yao, maafkan aku. Ayah datang terlambat. Kenapa kau copot infusnya? Sebagai keluarga pasien, infus bukan sesuatu yang ingin kami copot. Ini karena putrimu. Selama dirawat di sini, tidak pernah membayar biaya pengobatan. Utang menumpuk sampai jutaan. Karena kalian keluarga pasien, silakan lunasi semua biaya ini. Ini tidak mungkin. Tapi setiap bulan aku mentransfer ke rekening ibu untuk mengobati Yao Yao. Tapi rumah sakit kami tidak menerima pembayaran apapun untuk perawatan medis, kecuali saat awal dirawat. Setelah itu tidak ada lagi. Ibuku yang merawat Yao Yao, tak disangka ternyata hanya untuk mentransfer biaya pengobatan Yao Yao. Uang ini sebentar akan kukirimkan. Sekarang, untuk penyakit stadium akhir, bantu pendan Yao Yao K. Maaf, konsumsi kurang dari 3 juta. Tidak bisa masuk kamar VIP. Hari ini adalah batas terakhir. Bawa pergi putri kalian. Dia masih punya waktu 3 hari. Aku ingin lebih lama bersamamu. Tunggu sebentar. Dia tidak akan selamat. Anda bilang putri saya tidak akan selamat? Benar. Penyakit yang diderita putrimu adalah penyakit yang tidak bisa disembuhkan. Meski ini penyakit tak tersembuhkan. Putri saya. Aku tetap bisa menyelamatkannya. Bahkan dokter-dokter terbaik di dalam negeri, Dr. San Hui Suda Detong, tetap tidak bisa mengobati penyakitnya. Bagaimana dengan mentornya? Maksudmu Dr. Huashin? Benar. Dr. Dewa Hua, sang naga, muncul sebentar lalu menghilang. Seumur hidup hanya merawat raja. Siapa yang bisa memanggilnya keluar? Anda pikir Anda raja? Aku bisa. Bayar dulu biaya pengobatannya. Gila. Ibu, aku kesakitan Yao Yao tidak sakit. Tidak sakit. Yao Yao anak baik. Ayah akan cari dokter sekarang. Ibu bilang aku tidak punya ayah. Nenek bilang aku anak hutan. Kamu punya ayah. Ayah tidak datang lebih cepat. Tunggu sampai kamu sembuh. Bagaimana? Ayah ajak ke taman bermain. Ibu, dia benar ayahku? Kenapa ayah tidak datang lebih cepat? Ayah yang salah. Ayah tidak bisa datang lebih awal. Ibu, aku sakit sekali. Ayah mau pergi? Ayah perlu menelepon dulu. Halo. Kudengar Anda sudah turun gunung. Benarkah? Dokter Dewa Hua. Saya perlu bantuan Anda. Amanah dari Tuhan. Saya bertanggung jawab. Putri saya sakit parah. Perlu DR. Huashan turun gunung segera. Astaga. Anda punya anak perempuan? Di rumah sakit mana? Saya sedang menuju. Rumah sakit Tuenye. Ibu, aku merasa sangat kesakitan, seperti tidak bisa bernapas. Yao Yao tidak sakit. Ibu akan mencari cara untuk mengobatimu. Yao Yao anak baik. Dokter sedang datang. Yao Yao sudah ketemu ayah. Semua ini salah ayah. Ayah tak akan ulangi lagi. Sudah meninggalkanmu. Kekek. Bagaimana dengan putrimu? Aku sudah dengar semuanya. Aku bisa mengundang dekan. Benarkah kakek? Kalau begitu tolongnya. Kamu harus kembali dengan Lin Yang. Ada yang harus kujelaskan. Oke, sebentar saya kembali. Anak ini, kondisi fisiknya lemah. Tidak akan lama lagi. Terus mengobatinya hanya akan menambah penderitaannya. Jadi, tidak ada cara lain? Biaya pengobatan sekarang mahal. Lagi pula kalian belum melunasi. Sudahlah. Kami tidak mau dirawat di sini. Biaya pengobatan putri saya. Saya yang akan bayar tagihan. Diam kau. Tentang pengobatan kau tak berhak menghakimi Yao. Dekan. Apapun yang harus dikorbankan.
Ayo semua, rawat Yao Yao dengan baik. Gampang bicara, kakek Qin. Sudah kukatakan kan? Dewa Dokter. Bagaimana, Dewa Dokter? Penyakit gadis ini cukup parah. Pengobatan jangka panjang. Selama ini salah obat. Wajar kondisinya tak membaik. Kau siapa? Berani menantangku? Cuma dokter Tiongkok kecil. Kau punya izin praktik? Kalau tak ada, jangan ngawur. Kakek ini sudah jadi dokter ribuan tahun. Tak pernah dengar sebelumnya. Butuh lisensi praktik medis. Kau tak punya sertifikat. Berkeliaran di sini, sok jago. Satpam. Seret dia keluar sekarang. Tunggu dulu. Dia Dewa Dokter yang kupanggil. Dewa Dokter sudah menyepi bertahun-tahun. Sekarang siapa berani menyebut diri Dewa Dokter? Berhenti cari masalah. Sudahlah. 5 tahun kau tak rawat Yao. Sekarang malah bawa orang tak berlisensi untuk obati. Ini tak bertanggung jawab pada Yao Yao. Percayalah padaku, Dewa Dokter bisa sembuhkan Yao Yao. Buang-buang waktu. Tak ada waktu untuk kalian. Mau obati silakan. Tak mau ya sudah. Pergi sekarang. Kalau nanti sore, temui aku di kantor. Konsultasi dengan ahli. Shifu. Pulang cepat. Rapat keluarga akan dimulai. TAPI Yao Yao. Milik Dr. San Hui Dekan adalah murid seluruh kota Yun dengan standar medis tertinggi. Masih khawatir apa? Sebentar aku kembali. Aku pulang dulu. Yao Yao. Serahkan ke dekan untuk diobati. Dekan murid Dewa Dokter. Kemampuan medisnya sangat tinggi. Yao Yao. Ibu pulang dulu. Ayah yang akan jaga. Pohwe Yao Yao. Tolong jaga ini. Anak ini kondisinya sangat kritis. Aku harus membawanya untuk dirawat. Dia ada di sini. Keadaannya tidak akan membaik. Yao Yao. Apa kamu percaya ayah? Bayar biaya pengobatannya? Rumah sakit tanpa etik dokter seperti ini seharusnya ditutup. Tunggu aku kembali dulu. Panggil murid-muridku. Ajari orang ini dengan baik. Tutup rumah sakit ini. Ayah, kapan aku bisa bertemu ayah? Sebentar lagi. Kamu akan segera bertemu ayah. Kita tidak bisa biarkan dia kirim surat lamaran. Dia akan menghancurkan nama keluarga Qin. Aku tahu. Itu alasan dia memanggil Qin Shu kembali. Qin Shi. Kamu bisa menggantikan Qin Shu. Benarkah? Tinggal sebentar. Lakukan saat aku memberi kode mata. Kekek. Qin Shu. Aku akan membantumu. Minta direktur memperpanjang perawatan. Apakah ini kamu? Harus ada balas budi. Berikan kartu undangan di tangan. Berikan kartu undangan di tangan. Qin Shi. Dalam surat undangan tertulis, name aku. Mulai saat ini, kamu dan Qin 11 akan bertukar identitas. Tukar nama kalian. Kamu pergi, hanya mempermalukan keluarga Qin. Dan satu hal lagi. Yao Yao. Kamu tidak ingin ditinggal sendiri kan? Qin Shu. Kita sudah berdiskusi sebelumnya. Kamu tetap harus ke keluarga Wang. Sekarang putra tertua Wang, Wang Kui, sudah sangat marah. Tapi aku sudah berbuat untuk keluarga Qin. Undangan sudah diterima. Itu milik Qin 11. Dengarkan ayah, keluarga Wang sudah berjanji, asalkan kamu pergi. Mereka akan beri kuota ke keluarga Qin. Untuk keluarga Qin, lebih baik kamu pergi. Jean Lupa. Siapa yang bayar biaya pengobatan Yao Yao? Meski sekarang kondisinya membaik, biaya pengobatan yang harus dibayar masih cukup besar. Jika kamu bisa urus keluarga Wang, Yao Yao bisa masuk keluarga Qin. Aku bisa berikan perawatan terbaik untuk Yao Yao. Apa lagi yang kamu pikirkan? Benar-benar tidak mau campur. Putrimu sudah mati, bukan? Aku pergi. Nah, itu baru benar. Ayah akan menemanimu. Beli baju untukmu. Nanti ayah, setuju atau tidak, ayo, cepat pergi. Ayah, kita pergi dulu. Selama Yao Yao masih ada, Qin Shu, serahkan pada kami. Atau kakek licik?
Besok, kamu hadiri pertunangan pangeran. Kamu adalah Qin Shu. Hei, meski pakai nama si perempuan itu, agak kesal sedikit, tapi bisa membuat pangeran senang. Lalu Qin Shu bagaimana? Dasar tidak berguna, masih berani kembali? Aku tanya, mana Qin Shu? Mungkin sudah dikirim pergi. Sudah di atas ranjang Wang Hui, dia seorang wanita. Layak menghadiri lamaran kerajaan. Keluarga Qin. Saya ingat sekarang. Bagaimana? Masih berniat memberontak lagi? Seluruh kota Yun, hanya 5 tempat dapat surat undangan. Keluarga Wang sudah dipantau raja, mengirim surat undangan. Tapi kau pakai kuota. Untuk menukar anak perempuan Qin semalam, meski cantik jelita. Sayang pernah dijamah orang. Setiap undangan ini, ada 10 tempat. Aku anak kandungmu, tambahkan 1-2 kuota. Siapa berani menolak? Kalau begitu 2 untukmu. Setelah selesai, antar ke kamarku. Ayah, aku takut setelah selesai, ayah tak peduli lagi. Mesin cuci masih bisa dipakai. Kepala keluarga kecil. Ini Tuan keluarga Qin. Pakaian dalam yang dikirim. Tak perlu, di kamarku, ada 18 senjata. Lengkap semuanya. Ayo turun. Baik. Kenapa berdiri? Duduklah. Kemarilah, duduklah. Santai saja. Aku akan makan kamu, tapi bukan sekarang. Ulangi. Jika hari ini kau tak puaskan aku, kuota keluarga Qin kalian. Masih mau lagi? Benar, harus kukatakan, ini cinta pandang pertama. Kita berdua sekarang bisa dianggap punya kekasih. Nona Wang, hormati diri sendiri. Sebentar lagi selesai. Akan kuperlihatkan betapa seriusnya. Pak, minum ini. Perkataan seperti ini juga. Jangan buatku ulangi. Benar. Tuan muda. Siapa kau, berani menyusup ke keluarga Wangku? Perintah Raja. Memblokir kuota pernikahan keluarga Wang. Dengan hak apa? Kami 5 keluarga terkemuka. Keluarga Wang kami, kenapa tiba-tiba? Raja telah memerintahkan. Wang Kui dari keluarga Wang berperilaku tak pantas. Tak layak ikut pernikahan. Semua ini ulahmu, merusak keluarga Wang kami. Aku. Ayah, kau yang mulai. Pelacur ini pasti yang bocorkan rahasia. Keluarga Wang. Jaga dirimu baik-baik. Nona Qinshi. Silakan Anda kembali. Besok jangan lupa datang tepat waktu. Qinshi. Tak apa, adik Shi. Adik Shi, dengarkan aku. Aku akan melindungimu. Bagaimana kau bisa lindungi aku? Berperilaku buruk. Jika bukan raja yang tahu keluarga Wang, malam ini aku akan pergi. Qinshi. Sebenarnya aku adalah. Besok malam kau akan mengerti. Aku tak mengerti, Ki. Aku kesalahan sejak lahir. Kau merenggut kemernianku. Dibensi semua orang. Jika bukan karena Yao Yao, aku tak ingin hidup lagi. Bukan begitu, adik Shi. Adik Shi. Heng Yang. Ya. Keluarga Wang. Persembahkan untuk langit dan bumi. Pasti perempuan sepertimu, sengaja memberitahu raja, membuat raja marah. Jika tidak, keluarga Qin kami, bagaimana bisa kehilangan kuota? Keluarga Wang ini membuat raja murka, tak akan berakhir baik. Sampaikan perintah. Hentikan kerjasama keluarga Wang. Semua Ubengang kerjasama. Baik. Kali ini keluarga Wang hancur. Masih ada keluarga Kok. Kenapa Tuan Kong menyukai?
Sepatu compang-campingmu Bukankah Tuan Kong suka istri orang? Aku perhatikan. Qin Shi lebih cocok. Adik Shi, kilaku. Tapi harus mendampingi raja. Jangan dekat pemuda Kong ini. Terlalu banyak keterikatan. Itu benar. Harga murah untukmu. Ini kesempatan terakhir. Kesempatan terakhir. Jika kau bisa tangkap Tuan Kong, senang bekerja sama. Mungkin keluarga Qin kami masih bisa dapat kuota. Kekek. Antar adik si pula. Jangan merusaknya. Ayah. Putriku juga. Lakukan ini dengan baik. Kuizinkan kau masuk silsilah keluarga Qin. Ayah yang baik, saya akan patuh, pasti akan merawatnya dengan baik. Ayah ini tidak kompeten, tak bisa melindungimu. Saya anak haram di keluarga Qin. Anak haram. Saya percaya. Pasti akan mengganti rugi. Kegagalan terbesar adalah melahirkanku dan memperlakukan tanpa belas kasih, termasuk ibuku. Biaya pengobatan Yao saja. Aku tak punya orang tua seperti. Harus temukan ibumu. Bawa dia kembali. Adik Shi. Mau pergi kemana kalian? Jangan ikut campur. Kau istriku, mana mungkin tak peduli. Istri? Kita sudah menikah? Jangan tundasi ke keluarga Kong. Dilarang pergi. Yurisenkyu. Jangan ikut campur. Tunggu sebentar. Silakan pergi. Urus Yao dengan baik. Jangan pergi. Jika terus begitu, sudah lapor polisi. Jean Gamperji, keluarga Kong takkan menyerah. Wan Yao. Semoga beruntung. Adik Shi. Sudah titipkan Yao, dia akan membaik. Kau serahkan Yao ke itu? Orang tanpa lisensi medis. Saya percaya kemampuannya. Mengapa harus percaya? Besok kau akan tahu. Adik Si, pergi, kita ke keluarga Kong. Berhenti. Adik Shi. 5 tahun lalu tak tahu. Yang menolong adalahmu. Mulai saat ini, takkan biarkan kau disakiti. Urus Yao dengan baik. Lainnya. Jangan ikut campur. Beri saya kesempatan. Sebagai ganti rugi. Apa yang kau beri? Kau membuatku aman. Bisa beri rumah? Besok boleh. Sudahlah. Jika terjadi sesuatu pada Yao. Nong Esai. Aku janji padamu, Yao pasti tidak akan kenapa-napa. Hello, Ibu. Ibu dari mana saja? Bagaimana dengan biaya pengobatan Yao? Hei Nongsi, cepat tolong ibu. Karena ibu tidak punya kemampuan, bisa cepat tolong ibu tidak? Bicaralah yang penting. Cepat ke klub untuk menolong ibu. Kalau kamu tidak datang lagi, mereka akan memukulku sampai mati. Lin Yang. Pergi ke klub. Dia sedang datang. Putriku sangat cantik. Suruh dia membayar utangku. Setara dengan 1 bulan. 1 bulan, kamu utang 5 juta padaku. Bagaimana ini? Mungkin harus 3 bulan. Baiklah, selama yang kamu katakan, lepaskan saja aku. Kalau begitu, kalau dia tidak datang, kamu. Meski di tempat lama, bisa dijual. Sekarang juga. Atau tidak? Setara dengan 5 bulan darimu. Kamu kasih aku sekali lagi, ambil 2 juta. Kamu benar-benar kejam. Hai. Maaf, hanya Tuan Qin yang bisa masuk. Nong Esai. Nongsi, akhirnya kamu datang, putriku sudah datang, aku bisa pergi sekarang. Bicaralah jelas baru pergi. Ibu. Sebenarnya apa yang terjadi? Ibumu berjudi di klub kami. Habiskan 5 juta. Sudah kuserahkan padamu. Ibu, uang untuk nyawa Yao, ibu pakai berjudi. Oh iya. Awalnya sih, setara 3 bulan darimu. Dia datang, aku ambil 2 juta lagi. Aku, sekarang kau kujual 5 bulan. APA. 5 bulan itu juta-jutaan, sudah terlalu banyak, ibu sedang cari uang untukmu.
Ini tidak ada hubungannya denganku. Lakukan apa yang kalian mau. Lakukan apa saja yang kalian inginkan. Nongsi, kamu tidak boleh pergi. Aku ibu kandungmu. Tolonglah ibu. Ibu kandung? Ibu kandung tega menjualku? Bagaimanapun kau sudah dijual. Maksud ibu, tajul ke mereka. Mereka tidak akan membunuhmu. Kau anggap aku apa? Hei, sudah bertahun-tahun ibu merawatmu. Bayar utang ibu saja tidak mau. Pas, putriku sudah datang. Boleh ibu pergi sekarang? Hei, baiklah. Aku pergi. Kamu. Tidak perlu banyak bicara lagi. Berhenti. Lalu Nongsi? Jangan ikut campur. Pergi sana. Kalau tidak mau bilang. Jangan salahkan aku. Dia ada di ruang VIP. Bayar utangku. Berhenti. Adik Su. Kamu tidak apa gon? Kamu siapa? Hai. Berani masuk wilayah kakek harimauku? Kakek harimau. Aku sudah lewati gua naga dan gua harimau. Aku tidak peduli kau kakek harimau atau kakek kucing. Dai belakangku. Dia anak buhong Sheng Bayia. Atau. Hari ini kau merayap keluar. Aku suruh orang lempar kau keluar? Benar kan? Kau bilang dirimu orang Bai Jiao. Boleh. Panggil dia kemari. Minum teh dulu. Kira diri siapa kau? Suruh panggil ya panggil. Aku sedang menikmati ini. Siapa mau bicara denganku? Sangat mengecewakan. Dia sudah datang. Duduklah. Duduk. Hari ini aku lagi bad mood. Kentet ya kentet saja. Maaf, Tuan. Mereka berdua yang mau ketemu Anda. Tuan Shin. Aduh. Maaf, Tuan Shin. Tuan terkejut ya? Atasan, dia adalah orang yang menjual ke saya beberapa hari lagi. Minta Tuan main beba apa hari? Main, aku suruh kau main. Kau jejik aku mati. Tidak cukup cepat ya? Bukan. Dia orang yang ditunjuk dewa. Dua. Maaf, Nyonya, maaf. Saya benar-benar tidak tahu. Anda orangnya dewa, orang yang memanggil nama. Maaf, Tuan Shin. Tuan terkejut ya? Kalau begitu, aku tidak perlu tanda kontrak jual di. Tidak perlu sama sekali. Pasti tidak akan. Lalu utang ibuku? Kamu. Ibumu. Sudah berhutang padamu. Hai, enggak ada. Enggak, pasti tidak ada. Tidak ada. Kalau begitu aku boleh pergi? Ya, boleh. Aku antar kamu. Takyusa. Aku akan mengantarmu. Kamu siapa? Kamu pantas berbicara? Jika sesuatu terjadi pada keluargamu akan kubinasakan. Terima kasih untukku. Melangkah dengan berani. Adik Shu. Sudah ku bilang akan melindungi. Pak Bai juga tidak datang. Tak ada yang berani menyentuh. Hari ini sang raja menyelamatkanku. Nanti harus berterima kasih padanya. Boleh kuantar kamu? Bisa bantu cari tempat istirahat? Kalau begitu, ke tempatku saja. Kamu tidak bersama Kinsi. Pasti tidak. Ayo pergi. Kamarmu. Setelah dibersihkan cukup rapi. Sebenarnya aku bukan tipe yang mengajak orang. Malam ini. Tinggallah dulu di sini. Tunggu sampai besok. Aku akan menempatkanmu di kota Yu, di villa terbesar. Siapa yang mau tinggal bersamamu? Selamat siang, tabib suci. Kondisi Yao Yao memburuk lagi. Bukan memburuk. Ini penyakit putrimu. Cukup rumit. Hanya obat tradisional Tiongkok, tapi tidak mudah membuatnya. Obat apa? Cara Nagamara. Ramuan Tiongkok tak tertandingi, sulit dibuat. Di mana ada? Seingat saya, di seluruh kota Yun.
Hanya keluarga Wang yang punya. Keluarga Wang. Maksudmu keluarga Wang Kui? Benar, dulu keluarga Wang pernah beli 1 botol darah naga merah. Konon keluarga Wang besok untuk dipersembahkan padamu. Tapi sore ini dibutuhkan segera. Mengerti. Nanti kukirim orang. Keluarga Wang. Keluarga Wang menghina raja. Mulai hari ini, Keluarga Wang mazuk daftaritam. Tuan Wang, Anda salah paham. Keluarga kami hanya melanggar perintah raja, tidak menghina sang raja. tunggu sampai besok. Kalian akan tahu benar tidaknya. Manghina raja. Raja itu sampah. Ini tidak mungkin, ayah. Dia cuma menantu. Raja memerintahkan. Keluarga Wang garu Moyambon daranaga merah. Dengan hak apa? Kecuali jika raja mencabut status hitam kami, masuk daftar hitam, kembalikan kuota keluarga kami. Jika tidak, darah naga merah, kuhancurkan daripada memberikannya. Kau tawar-menawar dengan raja? Keluarga Wang sungguh lancang. Dasar. Jangan harap dapat darah naga merah. Kalau begitu keluarga Wang. Encure-la. Atau mungkin, raja ingin tutupi langit dengan 1 tangan? Bukti-bukti ini. Kukup, un tuk me manjara quand keluargamu. Mazuk panjara. Bisakah raja menutup langit dengan 1 tangan? Masuk saja, nanti kalian akan paham. Aku berikan, tapi tak bisa gratis. Katakan padaku, siapa sebenarnya raja itu? Lin Yang. Nak, Ayah, lalu siapakah raja itu sebenarnya? semua ini karenamu. Aku menyakiti keluarga Wang kami. Kirimkan darah naga merah saja. Lauhi. You too, Han. Jangan ganggu istriku tidur. Aku tahu kau sudah turun gunung, sengaja datang melihat. Aku pantas mati ribuan kali. Tapi beberapa hal harus dilaporkan ke raja. Katakan, ada masalah APA? Beberapa orang di luar negeri. Tahu kau sudah kembali, sudah tidak bisa duduk tenang. Tahu. Mereka belum cukup dipukul ya? 5 tahun terakhir ini, mereka menguasai, mengikuti Tuhan, meneliti serangkaian target, senjata dan rencana, serta tim pelatihan khusus, Tentara Bayaran. Oke, aku paham. Tunggu urusanku selesai dulu. Akan kuhadapi sendiri. Sudah terlambat, mereka sudah sampai di kota Yun. Aku mengerti. Raja menantimu kembali kali ini, acara tunanganmu. Pasti kuhadapi kamu sendiri. Sudahlah. Pulanglah dulu. Aku dengan Hong Merah dan yang lain, bahas strategi, bertindak besok pagi. Itu Han, aku pamit. Hong Merah. Lapor ke grup A. Besok pagi lawan aku di medan perang. Tianku. Upacara tunanganmu. Si kecil tak berarti, dihancurkan dengan ceroboh, jangan sampai terlambat. Benar juga. Tunangan sang raja ini, sungguh luar biasa. Ribatlah, baru jam berapa ini, tempat sudah penuh. Berebut kursi terbaik. Tunangan sang raja. Selain harus punya undangan, Orang seperti kita. harus tetap di luar, penonton yang penasaran. Lihat ini. Semua jalan ditutup rapat, kabar anginnya, tanpa undangan kerajaan. Pintu gerbang pun tak bisa dimasuki. Raja turun dari gunung, seluruh kota Yun, hanya 5 klan utama, yang berhak memasuki arena. Adik Siu. Setelah kubereskan gerombolan preman itu, harus kembali padamu sekarang. Hei, Boka. Mau apa kau berpakaian seperti anjing?
Bagaimana? Mau ikut berebut kuah? Bagaimana? Mau ikut ya? Ayo, terbang dariku. Terobos masuk. Hitung aku juga. Hari ini aku tak bisa masuk tunangan kerajaan. Gelisah tak ada pelampiasan. Lama sekali. Saatnya berangkat. Baginda. Ampunilah nyawaku, Baginda. Kecil-kecil langkang menghadap raja. Tuanku. Kasahanala. Paduka. Bagaimana menghadapi mereka? Persembahkan sesaji. Hai. Qin Shi. Mulai saat ini, namamu Qin Shi. Baik, Tuan. Dia takkan datang, ya? Menghancurkan banyak hal baikku, masih berani muncul. Tenang saja. Kakek Qin. Kuingat teriakan Baiju dulu. Qin Shi. Kenapa Qin 11 bisa ada di sini? Sudah kuganti nama mereka. Bukan? Ganti nama sekarang. Tidak takut raja tahu? Kepala Clonchen. Sebaiknya jauhkan hidup. Jika raja mengetahui, klan Qin mengganti pemimpin, apa akibatnya? Bisa apa dia tahu? Jean Lupa. Qin Shi. Dia tetap anggota klan Qin. Saat itu kita andalkan raja. Itu keluarga Chenmu, bandingkanlah. Semua sudah tahu. Klan Qin kami, punya Qin 11. Dan Qin Shi. Orang yang datang hari ini adalah Qin. Jika raja tidak menyukai Qin Shi ini, keluarga kita masih punya Qin 11 lainnya. Keluarga Qin benar-benar hebat. Siapa yang disebut raja, cuma mengundang Qin Shi saja? Aku ingin melihat. Siapa sebenarnya raja ini? Keluarga Kong kami. Tak mungkin memprovokasinya. Aku ingin lihat. Raja yang bisa bikin ayahku takut. Dari neraka mana datangnya? Hei, tak ada undangan. Dilarang masuk. Aku mau masuk lihat. Lihat pun tidak boleh. Cepat pergi. Surat undanganku. Dime Bill Orang Lane. Sudah hampir siang. Kenapa raja belum datang? Bersabarlah, mungkin ada urusan yang menunda. Sungguh dinantikan. Menurutmu siapa sebenarnya raja? Kakek. Apakah raja tidak akan benar-benar tidak datang? Tenant dan tunggu. Dia terlambat karena si itu. Benar-benar tidak datang, harus bagaimana? Jika aku bisa menangkap raja, garis nasibku, dan setelah ini, Yao Yao takkan digunakan lagi. Di bawah lendangan keluarga Qin. Hei, tak ada undangan. Dilarang masuk. Aku mau masuk lihat. Lihat pun tidak boleh. Cepat pergi. Surat undanganku. Dime Bill Orang Lane. Hei, Qin Shi. Kau benar-benar berani datang. Kau hancurkan keluarga Wangku. Kau pikir aku akan membiarkanmu? Kakek. Qin Shi benar-benar datang, harus bagaimana? Qin Shi ini masih belum menyerah. Ingin dekat dengan raja. Itu mimpinya. TAPI, pertemuan dengan raja. Sudah berakhir. Itu benar. Biar aku telepon Sheren. Untuk bawa Qin Shi pulang. Cepat pulang sekarang. Kau bisa datang ke tempat rapat ini. Ayah, aku ingin bertaruh. Apa yang kamu pertaruhkan? Apa raja akan mengenalmu? Cepat ikut aku pulang. Bikin orang tua marah, kita tak dapat untung sama sekali. Ayah, aku tak mau pulang. Kamu bahkan tak mau dengar nasihatku. Kalau tak mau ikut aku pulang. Ayah. Aku tak punya anak perempuan sepertimu. Sepatu rusak ya tetap sepatu rusak. Masih mau andalkan raja? Jangan mempermalukan diri. Cepat dengarkan ayah. Pulang sana. Masuk saja. Masih kurang satu di dalam. Orang bersih-bersih. Mau masuk? Ya. Terima kasih. Qin Shi. Beranti Sekaran. Hadirin sekalian. Kumumkan Sekaran. Mulai saat ini. Qin Shi.
bukan lagi anggota keluarga Qin. Qin Si. Biaya pengobatan Yaoyao. Anggap ini pinjaman keluarga Qin. Lunas dalam setengah tahun. Kalau tidak, akan kutuntut habis-habisan. Qin Si. Kamu benar-benar berani datang. Sudah dibersihkan. Bersihnya kurang. Cukup dijilat sampai bersih. Qin 11, keterlaluan. Kamu terlalu berani. Tidak apa-apa kan? Ada yang terluka? Lin Yang, gila kamu. Rebut undangan dari Qin Si. Cari mati ya? Berani pukul aku? Satpam, bawa pergi anjing ini. Lin Yong. Keterlaluan. Bahkan milik raja. Berani masuk acara tunangan. Kepandang kau. Sudah tak mau hidup lagi. Siapa yang beri kau nyali? Berani bicara begitu padaku. Lin Yang, cepat pergi. Adik Shi. Aku datang untukmu. Cepat pergi. Kau akan mati masak pertimuan raja. Kura-kura hijau masih bisa jalan? Tak mau lihat. Tempat apa ini? Beberapa hari lalu, menyusup ke rumah kita. Belum kuhitung dendam dengannya. Sekarang cukup. Tak usah. Raja takkan segan membunuhmu. Berani berada di Buaruzu Diaribek. Lihat diri, hidupmu yang hina sudah terlalu lama. Kukumumkan bahwa Lin Yonggini. Kami sudah diusir dari keluarga Qin. Mulai sekarang. Kodan keluarga Qin kami, takada ubangan lagi. Adik Shi. Sudah kubilangkan, akan kubuat kau menjadi orang paling bahagia. Kau. Kurang ajar. Itu tempat duduk raja. Lin Yong. Kamu benar-benar gila. Cepat turun. Sepertinya ada drama seru hari ini. Tuan Hongred telah tiba. Tuan Hongsred sudah datang. Bocah kecil, kau pasti mati. Tuan Hongsred, anak ini menyamar jadi raja. Harus dibunuh. Menghadap sang raja. Mendoakan raja turun gunung. Pas. Bagaimana mungkin ini raja? Ini mustahil. Kalian salah sembah orangnya? Bagaimana dia bisa jadi raja? Benar, utusan. Ko, apa kau salah paham? Lin Yonggini. Dia sebenarnya salah satu menantu keluarga kita. Siapa berani ina sans raja? Semuanya. Persembahan untuk langit dan bumi. Kau. Benar-benar seorang raja. Keluarga Wang memprovokasi raja. Pantas dihancurkan. Aku pernah mempermalukan raja. Jika ayahku tahu, pasti memukulku sampai mati. Hari ini. Ini acara tunanganku. Tapi kalian semua, mengganggu wanitaku. Siapa berani memberi kalian nyali? Benar-benar raja. Raja. Akutahu adalah Naga dan Phoenix di antara manusia. Bertintin Kokujagabek. Sangat baik. Berani sekali kau bicara begitu. Membohong aku 5 tahun lamanya. Jadikan aku menantu 5 tahun. Sekarang. Bahkan ganggu istri dan putriku. Kalau bukan karena beberapa hari lalu, aku menemukan Qin 11 selingkuh dengan Kong Jie. Aku benar-benar Suamiku, aku sudah bersalah. Hukum saja aku seorang. Lepaskan kakek dan marga Qin. Tak ada hak bicara untukmu di sini. Main dure. Qin Shi, ucapkan satu kata lagi. Percaya tidak aku akan mencabut lidahmu? Ini semua salahku. Aku melakukan semuanya salah. Apa kita semua satu keluarga? Benar kan? Keluarga. Tapi tadi, aku dengar kakek Qin mengumumkan di depan publik. Ingin mengusir Qin Si dari keluarga Qin. Itu semua ucapan penuh kemarahan. Adik Si, kamu ini, Kuku kandungku sendiri. bagaimana mungkin aku menghukummu diusir dari keluarga Qin? Adik Si. Bicaralah baik-baik dengan kakek. Hilau sebut namamu. Raja. Hari ini hari pertunanganmu. Tak perlu membuat scene memalukan.
Kau datang untuk berdamai? Tidak mungkin, aku datang untuk memberi selamat pada Junwang. Siapapun yang memprovokasi di TKP, kekasih Raja, aku tidak akan mengampuni satupun. Pasukan sudah menjepang tempat ini. Tunggu sampai acara selesai. Tak ada yang lolos. Raja. Kelupa bawa sesuatu. Adik Esai. Maaf, selama bertahun-tahun kau menderita ketidakadilan. Sekarang aku kembali. Maukah kau menikah denganku? Anda adalah raja. Kenapa tidak memberitahu? Tahukah kau selama ini berapa banyak penderitaanku? Adik Esai, kakek Qin membohongiku. Mengatakan Qin Si yang menyelamatkan. Jadi untuk membalas budi, aku masuk keluarga Qin. Belakangan ku sadari, yang benar menyelamatkanku adalahmu. Adik Esai, beri aku kesempatan menebus salah. Si Tuju. Apa yang bisa kau berikan? Diriku sendiri, seluruh kota Yun, dan seluruh dunia. Untuk hal ini aku bisa bersaksi. Raja sudah menyelesaikan masalah tadi malam. Jika tidak, dia tak mungkin terlambat di momen penting seperti ini. Adik Esai. Mulai saat ini, aku tak izinkan siapapun menyakiti Anda dan Yao Yao. Aku tak terima, dia hanya menyelamatkanmu sekali. Tapi aku 5 tahun bersamamu. Kau memilih dia sekarang, lalu aku jadi apa? Wanita kejam, berani-beraninya kau bertanya. Kau dan Esai Kong Itu, saat berselingkuh, sudah lupa semua? Hei! Maafkan aku. Raja, ampunilah. Kong J. Masuk sini kau. Saling tampar terus. Tanpa perintahku, jangan berhenti. Lin Yang. Tak boleh kau perlakukan aku begini. Aku istrimu. Anjing. Beraninya kau pukul aku. Di manakah pengawal naga? Saya. Mulai saat ini, aku takkan pergi lagi. Aku pasti akan melindungimu dan putrimu. Selama, Nona Jom Clau. Selamat, Nona Jom Cleo. Selamat. Nona Jom Cleo. Selamat, Nona Jom Cleo. Selama bertahun-tahun ini. Terima kasih atas kebaikan kalian semua. Aku takkan pernah lupa. Selanjutnya, aku perlu urus masalah pribadi. Adik Si, aku kakek kandungmu. Kau tega membiarkan ini terjadi? Kirantuan keluarga Qin kita. Kekek. Kau sudah sering mengkhianatiku. Pernahkah kau anggap aku kukimu? Mulai sekarang, Chen Shichin adalah wanita milikku. Raja, pertunanganmu selesai. Sekarang, aku akan membantumu bersihkan semua keluarga, agar tak ada masalah lagi. Baik. Kalau begitu, dengan istri yang menemani, apakah kita akan puas? Tergantung pada adik Si. Akan kami patuhi perintah Raja. Kepala keluarga Li. Kepala keluarga Li saya tak pernah menghina Raja. Aku tahu, tapi industri medis, keluarga Limu itu, diserahkan ke Putri Permaisuri. Istirahatlah. Terima kasih, Raja. Yao Yan ini punya rumah sakit khusus sendiri? Kepala keluarga Chen. Keluarga Chen saya, kaya akan anggur terkenal. Sekarang aku ambil alih, kilang anggur merah ini, untuk Nyonya Kusuma. Aku tahu. Turunlah. Kepala keluarga Emma. Kesalahanmu tak kecil, untukmu saja. Bayarkan aku putuskan? Tentu. Keluarga Li ini terburuk, sida semua aset mereka, dan sumbangkan ke panti. Terima kasih, Raja. Wang Kue. Tuan He. Sebelumnya aku, benar-benar tak tahu, Lin yang adalah raja. Kau beri aku keberanian, takkan kau ganggu lagi. Tuan He. Cepat kembali dan siarkan. Jauhkan raja dari kotoran. Lokasi pernikahan. Di mana pengawalnya? Tuan He. Raja. Nyonya Jom Clau. Raja.
Raja, saya tahu saya salah. Untuk keluarga Shin. Bagaimanapun dia adalah kakek, atau tidak usah dipusingkan. Dia tetap cucu perempuan baik saya. Saya mewakili. Atas nama keluarga Qin, kami berterima kasih. Tunggu sebentar. Benar juga. Apa rencanamu untuk keluarga Qin? Kakek Qin telah membohongi saya 5 tahun. Menyiksanya lebih dari 20 tahun. Saya takkan membiarkannya lolos. Lin Yang. Berilah kesempatan untuk keluarga Qin. Baiklah, terserah kamu. Mengapa kamu bawa saya ke sini? Membawamu memilih gaun pengantin. Besok, saya akan umumkan di depan semua orang, menyatakan bahwa kamu adalah istri saya. Selamat datang. Bol Tanya model mana yang mau dibeli? Gaun pengantin gaya Tionghoa. Harganya lebih mahal jika ingin menyewa, mulai 10.000 per hari. Kami ini untuk membeli. Lihatlah gaun ini. Bagaimana dengan yang ini? Suasananya kurang pas. Kalau yang ini, boleh dicoba? tidak boleh. Gaun ini terlalu mahal. Apa maksudmu? Kalau mampu beli baru bisa coba, tidak bisa dibeli. Cari yang lain saja. Gesek kartu. Kartu Diamond VIP. Tolong tunggu sebentar. Kartu ini tidak valid. Tidak punya uang tapi berpura-pura. Sudahlah, ayo kita. Carry tempat lane. Tidak, kami akan ambil ini. Panggil manajermu. Boss kami. Sedang menghadiri tunangan raja. Tidak tersedia. Berikan waktu 10 menit. Telepon dia segera. Apa maksudmu? Berani-beraninya, buat masalah di wilayah keluarga Chen. Ini saya. Raja datang sendiri, mohon maaf atas ketidaknyamanan. Raja. Pelayanmu ini terlalu tidak sopan. Belututlah. Raja. Raja, saya sudah bersalah. Raja. Seluruh toko ini milikmu. Silakan pilih sesukamu. Tidak perlu. Kami tetap ambil yang itu. Pilih yang lain. Kami juga tidak suka. Kakek Chin. Tadaka, kau kino pahlawan dengan Indra Kinamo, mencari raja. Jadilah menantu saja. Masih berani bertindak seperti ini. Jika bukan karena keluarga Qinmu, bagaimana keluarga Wangku bisa terjerumus? Apa urusanmu dengan keluarga Qinku? Kalau bukan karena keluarga Qinmu melahirkan Qinzi, bagaimana bisa aku membuat kaisar marah? Qinzi, sudah 5 tahun kau dengan Lin Yang, tapi tak bisa menemukan jati dirinya. Dia kuma orang tak berguna. Bagaimana aku tahu dia kaisar? Sekarang yang mendesak adalah menemukan cara untuk menghadapi kaisar. Itu kan kaisar. Kau bilang mau bagaimana? Kaisar juga manusia. Sebagai manusia, pasti punya kelemahan. Sulit menghadapi kaisar, tapi mudah menghadapi Qinzi. Layar monitor menunjukkan Adik Shu ada di sini, yang diculik perampok. Aku sedang kira kompasiku. Sudah terlambat. 1 menit berlalu. Adik Shu makin dalam bahaya. Bicaralah. Katamu, ada di tumpukan sampah. Hei, benar juga, orang keluarga Qin yang berbuat. Pengkamera. Kumpulkan semua pasukan. Kepung tumpukan sampah. Lepaskan dia. Lin Yang. Kalau kota Kabizi semua. Keluarga Qin kami juga takkan begini. Alonji. Lepaskan dia. Lin Yang. Ku beri kesempatan lagi. Nikahi aku besok. Atau ku bunuh dia. Beraninya kau. Apa kurang darinya? Kau harus tetap bersama Adik Shu. Lin Yang. Lepaskan keluarga Qin. Nikahi Qinzi. Kami akan lepaskan adik Shu. Jika tidak, kita semua binasa. Termasuk keluarga Wang kami. Dan juga keluarga Kong kami.
Keluarga Qin. Keluarga Wang. Keluarga Kong. Kuingat kalian semua. Kaisar. Kalau bukan kau yang menyuruh, memaksa kami mati, bagaimana mungkin kami binasa? Tak ingin dia mati? Besok berperilaku baik, Nekehiaku. Lan Yong. Kurasa lebih baik seperti ini. Kamu menikahi Qin 11 yang sudah dewasa. Qin Shu terlalu rendah diri. Raja. Dengan begini kita tetap satu keluarga. Penembak jitu khusus. Apa yang salah dengan ini? Aku tidak mau tinggal dengan wanita jahat ini. Setia melayani satu suami. Qin Shi. Fokus pada gambaran besar. Lin Yang. Jaga Yao Yao dengan baik. Percaya pada. Sebentar lagi juga sembuh. Hong Shan. Adik Shu, kamu baik-baik saja? Raja, bagaimana cara mengatasinya? Jangan Saisakan Satapun. Raja, mohon beri ampunan. Semua ini karena keluarga, Qin memaksaku. Aku kakek kandung Qin Shu. Kalian mau bunuh kakeknya sendiri? 5 tahun pernikahan. Kamu mau membunuhku juga? Kakek Qin. Kamu keterlaluan, tak tahu malu. Qin Shu sudah lama kamu sakiti, diusir dari keluarga Qin. Dan kamu juga. Qin Shi. Masih berani bicara? Gelar suami istri selama 5 tahun. Aku malas buang-buang waktu. Raja. Apakah keluarga Qin hancur total atau tidak? Tidak perlu dulu. Ini namanya mengambil keuntungan. Maksudmu adalah? Kirim ke medan perang Ashura. Aku ingin mereka. Tak pernah tenang. Lin Yang. Bahkan aku tidak terkecuali. Aku istrimu. Qin Shu. Katakan saja. Taktik Ali Amerika seperti ini. Hadapi kakekmu sendiri. Keluarga Qin. Keluarga Wang. Keluarga Kong. Mulai hari ini. Tak perlu ada lagi. Guru besar Hua. Murid ini salah. Murid tak menyangka. Orang yang datang saat itu adalahmu. Surat dokter sudah dikirim. Sertifikat medis sudah ada. Di manakah dokter Dewa Hua? Kenapa malah kamu? Kalau bukan kamu yang salah, dokter Dewa Hua, aku takkan dipecat. Pergi sana. Kamu pikir kamu siapa? Ingin lewati ini? Harus dengan syaratku. Belutut di izini. Siapa yang berisik? Hormati guru. Ini dia orangnya. Mengganggu dokter Dewa Hua. Aku ingin hentikan. Tapi tak bisa. Menghadap raja. APA? Paduka adalah raja. Bangunlah. Sudah kukatakan, kamu tak punya etik dokter. Tak pantas jadi dokter. Keluar. Baiklah. Tak ada waktu untuk nasihatimu. Aku harus temui Tuan Hua. Walau sedang mengobati Ling Ai. Ada yang bisa kubantu? Membantu? Qin Shu terluka. Aku ingin undang Tuan Hua untuk menjahit lukanya. Jika raja mempercayaiku, izinkan aku mencoba. Pasti takkan ada bekas. Kamu pasti tahu harga kegagalan pengobatan. Agar raja tenang. Jika ada kesalahan sedikit pun, aku tak layak jadi dokter. Oak. Serahkan padamu saja. Baik Tuan Shin, silakan lewat sini. Yang mulia, apa maksud kedatanganmu ke sini? Duduklah. Guru Qin terluka. Saya bawa dia untuk diobati. Apa? Cepat antarkan saya. Muridmu sudah pergi. Xiao Shan, meski ilmu pengobatan bisa dilakukan, tapi saya tak percaya. Hei, luka ringan saja. Tidak merepotkan. Baiklah kalau begitu. Benar juga. Bagaimana kondisi Yao Ya? Penyakit putrimu sudah sembuh total. Besok pasti pulih. Sudah merepotkan Tuan Hua. Dengan senang hati. Besok adalah pernikahanku. Mohon bantuan Tuan Hua mengantarnya ke TK. Upacara pernikahan yang mulia. Saya harus minum. Yang mulia. Lokasi pernikahan sudah diatur, sesuai permintaanmu. Selesaikan secepatnya. Kirim pengawal ke TK. Baik. Para tamu undangan. Seluruh kota Yun. Orang-orang penting. Simiwa akan datang. Benar. Besok di TKP, pasti sangat ramai. Kuharap begitu. Tuan Huan.
Bisakah malam ini, saya menginap di tempatmu, minta izin menginap? Tentu saja. Malam ini, akan kuobati luka Anda. Besok pasti, akan segar bugar. Mohon bantuannya. Tak enak hati. Pergi. Kutunggu hari ini. Terlalu lama. Akhirnya tiba juga. 5 tahun terakhir ini. Telah merepotkanmu. 5 tahun ini. Sekarang, sudahkah penderitaan dan kebahagiaan tiba? Aku berjanji pada akan membuatmu menjadi wanita paling bahagia. Benar. Yang mulia. Apakah Anda mencintai Nona Qin seumur hidup? Ya. Nona Qinshi. Apakah Anda bersedia menemani Raja seumur hidup? Dengan sepenuh hati. Bajinda Raja. Baik Nona Qinshi, jelek maupun cantik, Anda tak akan meninggalkanku? Takkan kuringgakan. Takkan kuringgakan. Nona Qinshi. Bek Bajinda Raja. Kaya maupun miskin, Anda akan bersamanya selamanya? Bersama selamanya. Bajinda Raja. Nona Qinshi. Pernikahan kalian akan disaksikan oleh seluruh dunia. Saya Lin Yang. Bersedia menjaga Nona Qinshi seumur hidup. Janji yang terucap. Tak mungkin ditarik kembali. Saya Qinshi. Bersama Lin yang selamanya. Sisa hidupku. Aishwa, pernikahan ini hampir selesai. Di mana dokter langit itu? Kenapa belum datang? Saya pun tak tahu. Tapi, dokter langit bilang, dia pasti datang. Sekarang, mari sambut mempelai untuk bertukar cincin. Bergenji Setia Selamania. Ayah dan ibu. Ibu. Selamat kepada Baginda Raja dan permaisurinya. Yao Yao. Ayah dan ibu takkan meninggalkanmu lagi. Benarkah? Sejak saat itu, ayah akan menjagamu. Benarkah? Eriksher, biarkan aku masuk. Aku Ibu Xiao 11. Siapa berani ganggu pernikahan raja? Berteriak-teriak di sini. Tampaknya Ibu Nona Qin. Bawa dia masuk. Biarkan dia lewat. Bajinda, pernikahanmu tak sesuai aturan. Aturan apa yang kau mau? Sejak dulu pernikahan harus mengikuti prosedur resmi. Jawabannya, aku tak perlu prosedurmu, tapi mas kawin dasar harus ada. 7 juta dari klub House lalu. Sudah kau ambil semua, masih kurang? Itu tak dihitung. Adieu hasil Jerry Payaku. Uang hasil keringatku. Aku tak peduli. Tak ada uang. Jangan menikah. Butuh uang ya? Ya benar. Berapa jumlahnya? Kenapa tidak? 100 juta. Ibu. Jangan ikut campur. Ini bukan urusanmu. Aku akan memberimu. Berani kau terima? Aku adalah Ibu Qinshi. Aku mercuama. Berani sekali musuhi mertua sendiri. Semua orang sedang menonton. Bajinda yang mulia ini. Tak kenal mertua sendiri? Aku akan membunuhmu. Ini bukan urusan kaisar. Hongs. Munder. Baik. Aku akan memberimu uang. 200 juta. Yao Ye ini adalah aku yang membesarkanmu sejak kecil. Tambahkan 100 juta lagi. Tidak berlebihan, kan? Baik. 300 juta. Aku sudah menderita sekali. Membesarkan Qinshi. Aku tambah 100 juta lagi.
Adiksi. Ingat setelah menikah, bawa menantumu pulang. Tunggu. Atas nama Kaisar, mulai saat ini, semua usaha apapun dilarang melayani dia. Kau tak boleh perlakukan aku seperti ini. Aku ibu Kinsi. Aku mertuamu. Aku akan beri 500 juta. Putus semua hubungan antara kamu dan Kinsi. Ibu. Terakhir kali aku memanggilmu ibu. Dulu kau jual aku tak mempermasalahkan. Sekarang kau datang lagi. Aku mengamuk di pernikahan. Kau tak menangkapku. Saat putrimu dulu. Tapi aku masih ibumu. Bagaimana bisa kau lakukan ini padaku? Kau anak duraka. Honks. Buang dia keluar. Benar. Nenek tua. Pergi sendiri. Atau mau kuantar? Jangan halangi aku. Kau tak boleh lakukan ini padaku. Aku ibumu kandung. Aku mertuamu. Hadirin sekalian, bagian kecil sudah selesai. Mari lanjutkan pernikahan. Chin Si. Dalam hidupku, orang yang paling kucintai. Hidup ini kita jalani bersama, sepanjang usia Kaisar. Chin Si. Aku blokir ibumu. Kau akan menyalahkanku? Sejak kau mengkhianatiku. Aku sudah melepaskan. 5 tahun terakhir ini, hutangmu terlalu besar. Mulai saat ini, aku pasti akan membalasmu. Kuharap balasan. Bukan sementara. Tapi selamanya. Perintah sudah disampaikan. Kelompok Yuan Long di bawahku, siang tadi, tiba di kota Yun. Dengan kekuasaan penuh, Qin Shi yang mengurus. Kota Yun sudah berubah. Selama Raja masih berkuasa. Kota Yun milik sang raja. 2 dari 5 klan hancur. 3 tempat harus tunduk pada raja. Kau tahu berapa lama kutunggu? Sudah terlalu lama. 5 tahun. 5 tahun lalu kau selamatkan. Aku hanya ingin melindungimu selamanya. Kalau begitu. Mesika kau mencintaku? Bagaimana pendapatmu?